Bantu pemenuhan makanan kaya akan protein di masyarakat, Desa Kawitan Salopa Tasikmalaya Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya lakukan pelatihan dan pendampingan budidaya dan mengolah ikan lele. Selain kaya akan protein, pemanfaatan ikan lele juga akan berdampak pada ekonomi warga Desa Kawitan. Dalam upaya pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya bantu puluhan warga Desa Kawitan, Kecamatan Salopa yang tergabung dalam PKK Desa Kawitan, membudidayakan dan mengolah ikan lele. Pertama-tama para kader PKK diajarkan bagaimana cara membudidayakan ikan lele. Bukan budidaya seperti biasa, namun mereka diajarkan bagaimana membudidayakan ikan lele di dalam ember. Budidaya ikan lele ini dilakukan agar semua warga mampu mengembangkan karena tidak memerlukan lahan yang luas, seperti halnya budidaya ikan lele tradisional. Penyuluhan Perikanan dari Balai Besar Perikanan dan Perairan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan, budidaya dalam ember ini ditujukan untuk peningkatan konsumsi ikan di masyarakat, di mana protein dari ikan sendiri sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak. Terkait dengan manfaatnya, budidaya dalam ember juga memiliki fungsi ganda. Selain hanya dipakai untuk budidaya ikan lele, juga di bagian ember dapat dipakai sebagai tempat menanam beberapa jenis sayuran. Para warga diajarkan bagaimana cara merawat kolam budidaya, dari mulai cara mengisi air, memasukkan obat untuk air, memilih benih, serta membersihkan kolam dari kotoran ikan, hingga cara untuk melakukan panen ikan. Ini bisa menghemat lahan pertama karena dilakukan di lahan sempit, yang kemudian juga menghemat air, proses air. Jika dibandingkan dengan teknologi yang lain, memang kalau dari sisi hitungan usaha sih memang tidak terlalu signifikan, tetapi untuk pemenuhan gizi keluarga, khususnya konsumsi protein bagi anggota keluarga. Betul, kalau dibudidaya ikan dalam ember lebih kepada pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. Saya betul memanfaatkan lahan yang ada, yang sempit di pekarangan gitu, lahan-lahan yang ada bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan dalam ember. Adapun jenis ikan yang baru bisa dibudidaya dalam ember ini hanya ikan lele. Hal ini karena sifat ikan lele yang mampu cepat beradaptasi di lingkungan baru juga sifat ikan lele yang mampu bertahan di kondisi air yang diam. Selain dilatih cara membudidayakan ikan lele dengan cara yang unik dan modern, para warga juga dilatih cara pengolahan ikan lele agar anak-anak yang tidak terlalu suka ikan bisa mengkonsumsi ikan dengan cara berinovasi mengolah lele menjadi abon. Hadir memberikan pendampingan secara langsung salah satu pengusaha olahan ikan asal Kabupaten Tasikmalaya, Yaya Sataria. Dirinya telah sukses menghasilkan rupiah dari aneka olahan dari bahan ikan. Salah satu yang terkenal adalah abon ikan lele, di mana penjualnya telah tersebar ke berbagai kota besar di Indonesia. Para warga diajarkan tata cara membuat abon berbahan dasar ikan lele, mulai dari bagaimana cara membersihkan ikan lele, mengukus ikan lele, memisahkan duri dengan daging ikan lele, meracik bumbu untuk pelengkap, hingga memasak ikan lele sehingga menjadi sebuah abon yang siap santap. Sepintas tampilan abon tidak berbeda dengan abon yang biasa ditemukan dari daging sapi. Namun abon ikan lele memiliki keunggulan yaitu kandungan protein yang tinggi, sehingga mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak maupun ibu hamil. Jadi mengurangi program, membantu program pemerintah untuk pengurangan stunting. Iya, lebih suka gitu. Jadi kebanyakan kalau ikan ya, contoh anak saya lah susah gitu kalau konsumsi ikan langsung susah. Iya, inovasi dari ikan itu sendiri. Terus memperdayakan ya sumber daya manusia lumayan, menambah nilai tambah ekonomi
baik itu secara langsung untuk ekonomi keluarga ataupun membantu suami untuk menambah penghasilan keluarga. Mengolah ikan lele menjadi berbagai macam produk seperti abon, mampu membantu anak-anak agar gemar mengkonsumsi ikan, seperti yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengkonsumsi ikan demi menurunkan angka stunting. Ketua Satgas PPDS Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya mengatakan, pelatihan ini ditujukan agar warga mampu mengolah dan membudidayakan salah satu sumber makanan yang tinggi protein, yang penting bagi masa pertumbuhan anak agar terhindar atau meminimalisir resiko terjangkit stunting. Baiklah, pada hari ini kami mengadakan 2 pelatihan sekaligus. Yang pertama pelatihan budidaya ikan. Kami mengundang narasumber dari Dinas Perikanan dan dari penyuluh perikanan. Kemudian yang kedua adalah pelatihan pembuatan abon ikan lele. Gitu ya. Jadi diharapkan memang pelatihan ini nantinya bisa membuat atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Ya, mudah-mudahan bisa membudidayakannya langsung, bisa menerapkan ilmu, terus berbagi kepada masyarakat yang lainnya agar mereka juga tahu, sehingga tersebarlah ilmu seperti ini bukan hanya di para kader, bukan hanya mereka yang langsung menerima tadi dari narasumber, tetapi mereka bisa mengamalkan ke masyarakat yang lain, sehingga masyarakat yang lain juga bisa membudidayakan lele. Ketua TP PKK Desa Kawitan berharap pelatihan dan pendampingan ini berkelanjutan serta dirinya juga meminta kepada seluruh kader PKK yang mengikuti pelatihan ini agar mampu menularkan ilmunya kepada masyarakat agar target zero stunting dapat dicapai dengan maksimal. Fajri Rivaldi, Radar TV melaporkan.